biaya kuliahnya sendiri kalau di STMKG itu gratis, nggak ada pungutan biaya. Malahan kita dikasih yang namanya tunjangan ikatan dinas setiap bulannya. Itu kisarannya dulu 600.000 ya, sampai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Budi. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini semakin berkembang. Playlist kali ini, lulus sekolah, mau kemana, mau menjadi apa. Kali ini kita akan membahas, ngobrol tentang STMKG atau Sekolah Tinggi Klimatologi. STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke. Di sebelah kiri saya ada Muhammad Panji Rosadi, ya. Oke. Kemudian di sebelah kanan saya di sini ada Asifa Putri. Kemudian di bawah Panji itu ada Iza. Di sebelah kanannya ada Bayu Nugraha. Oke. Kemudian di sampingnya lagi ada Riza. Nah, mereka-mereka ini kebetulan ada yang sudah lulus STMKG, ada yang masih berkuliah di STMKG, dan ada yang sedang menunggu penempatan setelah STMKG. Jadi ini menarik nih, STMKG itu seperti apa dan sebagainya. Kita bahas secara simpel saja ya. Oke. Oh, ada Hasalinka masuk ya. Kita masukkan dulu. Hasalinka di mana posisinya? Di Jakarta, Pak. Oh, satu kantor sama Rija? Iya, beda gedung, Pak. Oh, beda gedung. Ini ya. Oke. Tapi kantinnya gimana? Sama atau beda? Gak ada kantinnya ya? Sama, Pak. Kalau harus muter gitu enggak? Oh, iya. Untuk mata, tidak boleh beli, Pak. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Udah, Pak, aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah tanya jawab kali ini berpahala dunia akhirat. Amin. Ya, oke. STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Menarik sekali. Oke, kita yang lanjut pertama. Nah, ini gedung lama atau gedung baru nih? Itu ada yang bisa jawab? Rektornya, Pak. Oh, gedung rektornya. Iya, Asifa, Bayu. Iya. Rektorat, Pak. Oh gitu. Berarti ini kampusnya kalian itu di Jakarta semua ya? Tepatnya di Tangerang Selatan. Oh, di Tangerang Selatan. Oke. Kalau ini di mana nih? Ini di BMKG Kemayoran, Pak, pusatnya, Pak. BMKG Pusat Kemayoran. Oh, ini di BMKG Pusat Kemayoran. Berarti ini udah tempat kantornya ya, bukan tempat kampusnya lagi ya? Kantor kerja, bukan kampus, kantor kerja. Tempatnya Rija bukan? Atau tempatnya Hasalinka? Beda gedung sih, Pak, tapi ini gedung utamanya, Pak. Oh gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini kebetulan alhamdulillah ada semua ya. Cuman Khairunisa yang mungkin lagi berhalangan. Ini ada Panji, ada Asifa, ada Hasalika, ada Khairunisa, dan ada Rija. Nah, kebetulan ini waktu apa nih? Waktu ini ya? Waktu lulusan ya? Atau waktu wisuda atau yudisium gimana? Wisuda, Pak. Wisuda. Ini pakai baju apa nih? Memang baju dinas kah atau baju harian PDH atau baju apa nih? Atau alma mater? Ini bajunya baju PDUB, Pak, untuk upacara besar. Oh, upacara besar. Ya, kayak 17 Agustus, wisuda,
upacara hari jadinya BMKG, Hari Meteorologi Oh, Dunia, jadi biasanya pakai PDB. digunakan untuk hari-hari tertentu ya? Ya, Betul, Oke, Pak. oke. Nah, ini kebetulan ada Ija dan di sini ada Bayunya. Nah, ini menarik sekali. Ini semua dari Kalimantan ya, dari Kalimantan. Nah, ini yang kemarin yang dari Stan ini. Ini Bayu, kalau boleh tahu, ini kan ada kayak apa ya? Kayak tempat apa sih? Ini maksudnya tingkat 3 ya, Barat? Atau iya? Atau apa Bayu? Iya, jadi yang di bahu secara keseluruhan kami sebutnya evolet. Oke. Yang akan berubah setiap tingkatannya, setiap 2 semester sekali yang akan berubah adalah baloknya. Dimulai dari balok 1 sampai balok 4 setiap 2 semester sekali. Kan kami kuliah juga 8 semester. Oh, ini berarti tingkat berapa nih? Waktu itu saya tingkat 3. Oh, berarti ada 3 balok gitu ya. Kalau 4 berarti 4 balok gitu ya? Satu. Iya, betul Pak. Pak. Adik senior. Oke. Dan ini pakaiannya di apa nih? Pakaian dinas kalian atau pakaian kuliah kalian atau apa nih? Kalau yang saya pakai itu pakaian dinas harian. Yang dipakai untuk kuliah, yang dipakai untuk seharian kuliahnya pakai itu, Pak. Dari hari Senin Karena saya datang ke sana kan menghadiri saja, bukan sebagai peserta. iya benar-benar. Berarti ini ya, apa namanya, digunakan kalau kalian kuliah harus pakai baju ini ya. Betul. Oh, Senin sampai kapan kuliahnya kalian? Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat? Umumnya Senin sampai Jumat Pak. Tapi Oke. semakin tinggi tingkat semakin sedikit kuliahnya. Oh, Betul. gitu. Oke, nice. Oke, lanjut kita ya. Nah, ini saya mau tanya sama si Ija deh. Ja, ini kamu tahu nggak nih apa yang dilakukan sama Bapak ini? Kira-kira nih. Kalau dilihat-lihat itu lagi ngamatin unsur cuaca, Pak. Oh, Kalau yang di paling besar itu yang di belakang itu namanya citra satelit. Tapi kalau yang iya, Pak. Kalau yang di layar monitor yang di hadapan Bapaknya itu saya kurang bisa nyebutkan itu apa, Pak. Soalnya kurang jelas. Oke. Ada tambahan lain? Yang lain mungkin siapa? Mau jawab? Ada yang menambahkan? Siva, Pak. Mungkin? Ya, silakan Siva. Benar yang dibilang Ija, prosesnya itu bisa dibilang proses forecasting, Pak. Pengamatan perakiraan cuaca. Jadi di belakang benar itu ada gambar satelit, kemudian di komputer selanjutnya kalau nggak salah karena ini nggak jelas banget, itu kayaknya RH atau relative humidity. Intinya unsur-unsur cuaca lah buat bikin perakiraan cuaca gitu. Intinya lagi. Oke. Nah, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak, jelas Pak. Nah, kalau ini apa nih? Yang perkiraan cuaca gitu ya? Ini citra data satelit, time, Pak. Citra satelit. Kalau merah-merah gini artinya apa ya? Merah kuning itu biasanya kita artiin sebagai awan cumulonimbus, Pak. Jadi ini sebenarnya citra inframerah dari awan. Jadi itu sebenarnya itu gambarin suhu warnanya itu. Jadi kayak semakin tingkat suhunya itu berarti awan itu semakin konvektif gitu loh, Pak. Jadi kayak warna oranye itu kemungkinan awan cumulonimbus dan kemungkinan di situ ada hujan, petir gitu. Oh, gitu ya. Oke. Nice. Wah, ini lokasi di mana nih Asifa nih? Di kantor, Pak, di belakang kantor. Oh, berarti dekat bandara ya? Dekat banget. Jadi sebelahan persis. Jadi langsung runway. Oh, gitu. Oke. Nah, langsung saya pertanyaan Pertimi. Oke. Biaya kuliah STMKG itu berapa? Saya minta mungkin yang belum ngomong lagi ya, Hasalingka mungkin. Apakah gratis 100% atau gimana? Silakan Hasalika bisa jawab.
Untuk biaya kuliahnya sendiri, kalau di STMKG itu gratis, nggak ada pungutan biaya. Malahan kita dikasih yang namanya tunjangan ikatan dinas setiap bulannya. Itu kisarannya dulu 600.000 ya, sampai sekarang masih 600.000 apa ya? Mohon dikonfirmasi sama adik-adiknya, mungkin yang masih menerima. Jadi kalau biaya kuliah kita cukup mengeluarkan biaya untuk pribadi aja, untuk kehidupan pribadi aja, misalnya kayak kos, makan, dan lain-lain. Jadi untuk yang kuliah, untuk yang belajar mengajarnya nggak dikasih biaya sama sekali, gratis. Oh, gitu. Berarti berarti kalian tidak tinggal di asrama nih? Enggak, Pak. Jadi kita ngekos di sekitaran kampusnya. Oh, biaya kuliah itu gratis, ya. Namun biaya tinggal itu bayar ya. Cari sendiri-sendiri gitu ya? Karena ngekos. Jadi karena ngekos Oh, jadi kita bayar. Cuman gitu. masih Tapi relatif terjangkau kok, Pak, kalau di sekitaran kampusnya. tapi kalian dapat uang tunjangan ini ya, tunjangan apa tadi, ikatan dinas ya? Satu bulannya Ya. Ya, tunjangan ikatan dinas berapa itu atau satu bulannya PID. tuh? Tadi berapa? Kalau dulu itu sekitar 600.000 kalau nggak salah ya, Pak. Oke. Mungkin sekarang udah ada perbedaan atau kayak gimana, mungkin bisa dikonfirmasi sama Oke. adik-adiknya. Ada tambahan dari yang lain mungkin? Ada Bayu, Asifa, Rija, atau Panji, Ija, atau gimana? Saya silakan, Bayu, yang silakan, Bayu. masih kuliah mau menambahkan tadi kata. Oh, Ija dulu. Oke, Ija, silakan. Oh iya, Pak. Iya. Kata Kalika tadi kan 600.000. Namun Iya. kalau sekarang itu masih 600.000 juga, Pak. Oh iya. Tapi mungkin kalau lagi COVID kayak gini, ada tambahan kami dikasih uang pulsa, Pak. Oh, buat daring ya. Ya, sama yang tadi tinggalnya ngekos, sampai sekarang masih ngekos. Namun sebenarnya udah ada dibangun asramanya, Pak, tapi masih belum digunakan. Oh. Kalau waktunya kapan bisa digunakan asramanya itu, belum ada info Iya. lanjut, Pak. Berarti masih dalam tahap proses ya. Oke, gimana? Bayu ada tambahan? Silakan. Di bagian ini, yang benar yang tadi biaya pendidikan di STMKG gratis, tapi ini frekuensi question juga sih. Taruna-taruni itu yang diterima, taruna-taruni yang baru diterima itu ditarik biaya, Pak, untuk keperluan seragam, atribut, dan lainnya yang dibebankan hanya di awal pendidikan untuk 4 tahun pendidikan. Biasanya di awal kami bayar sejumlah uang yang berbeda-beda setiap angkatannya. Itu tapi untuk di awal pendidikan untuk 4 tahun pendidikan. Oh gitu. Oke. Untuk biaya seragam dan lain-lainnya tadi. Oke. Ada tambahan bagi yang lain? Tapi kos-kosan kalian itu berarti kisarannya kalau di tadi Tangerang ya? Di mana sih? Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan itu kisaran berapa tuh? Apakah dari ada nggak yang masih 400, 500, 600 masih ada ya? 400 Ada, Pak. Masih ada 400 ya? Oke. Terus biaya 400 hidup sampai 1 juta kira-kira. Oke, 400 sampai 1 juta. Tapi kalau ini biaya makan murah aja ya, di sana lauk pauk. Misalkan kalian beli nasi jadi kan, terus lauknya beli di luar itu kisaran berapa tuh range-nya tuh? Tergantung ini ya, Pak. Silakan. Siapa tuh? Silakan. Rija. Rija, silakan Rija. Juga di Tangerang Selatannya dan sekarang ya masih kayak standar gitu, Pak. Nggak antara 10 sampai 15.000 bisa dapat sekali makan gitu, Pak. Kalau bisa enak. Di lauknya juga bisa seperti itu. Oke, nice. Nah, ini bagi kalian yang nonton video ini berarti kalian hanya menyediakan tadi uang di awal untuk biaya tadi seragam, tapi itu di awal aja ya. Kemudian ditambah uang biaya kos dan kehidupan sehari-hari aja. Tapi kalau untuk kuliahnya itu benar-benar full gratis. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, nice. Kemudian, nah, pertanyaan kedua ya, STMKG itu apakah ada prodinya atau jurusannya, nih? Nah, kan udah masuk ke STMKG ini. Nah, silakan saya minta tadi ini ya, siapa yang belum ngomong ya,
Panji lagi deh, Panji, silakan Panji. Oh ya Pak, Ya, silakan. kalau prodi kami itu kan di STMKG ini ada prodi meteorologi, klimatologi, geofisika, sama instrumentasi Pak. Kalau jurusan lagi enggak, maksudnya prodi sebenarnya STMKG, cuman ada tambahan prodi instrumentasi, prodi yang bergelut di bidang perbaikan-perbaikan alat dan jaringan. Prodinya Oh, Riza itu. oh begitu. Ya, terus yang prodi meteorologi itu prodi yang berkaitan dengan ilmu cuaca, kalau klimatologinya berkaitan dengan iklim, geofisikanya dengan kebumian. Ah, kalau boleh tahu itu ketika pembagian itu berdasarkan kalian dites lagi atau gimana? Atau Jadi sebenarnya tesnya tuh sama Pak, semua orang masuk PTB itu sama, iya tapi ya. kita milih di awal tuh milih jurusan apa, nanti di rata-ratain nilainya siapa yang tinggi di jurusan itu gitu. Oh, gitu. Berarti kalian itu pas sudah diterima baru tahu langsung oh di Panji di sini klimatologi. Si Ija. Sebelum daftar Pak, Oh, sebelum daftar kalian jadi langsung pas milih langsung ya? ya, jadi Ah, daftar itu kita kan mau jurusan apa, tapi ketika tesnya itu sama bareng sama yang jurusan lain. ah. Nanti Daftar SMKG diakumulasikan. tapi prodinya apa langsung gitu ya di depan gitu langsung. Ya, Ah, ya. oh gitu. Baru tahu saya. Kirain ketika kalian lulus SMKG, nah baru dites lagi. Ah, ini cocoknya di klimatologi. Ini cocoknya di geofisika. Ini cocoknya di meteorologi. Ternyata itu berbeda-beda. Oke. Berarti tadi apa? Klimatologi itu membahas tentang Iklim. iklim, eh, Geofisika itu fisika kebumian, geofisika meteorologinya ilmu kebumian, cuaca, meteorologi tentang cuaca, ilmu cuaca, ilmu cuaca. instrumentasi yang perbaikan alat. Oke, nice, nice. Ada tambahan bagi yang lain mungkin? Silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Mas Jadi Siva. tuh waktu tes itu kan kita udah pilih jurusan di awal tuh, tapi Iya, ada iya. beberapa orang juga yang apa dari dimasukin prodinya itu berdasarkan hasil wawancaranya gitu Pak. Jadi kan waktu kita Oh, wawancara mungkin ditanya lagi kamu mau pindah jurusan atau enggak, atau mungkin si pewawancara merasa lebih cocok di mana. Soalnya ada beberapa teman juga tuh yang awalnya daftar meteorologi misal, terus ternyata ditempatinnya di klimatologi atau di instrumentasi kayak gitu Pak. oh, Tapi jarang sih, kebanyakan emang sesuai yang kita daftar sih. Misalnya kita daftar meteorologi di awal, masuk meteorologi gitu. oke, nice, 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 nice. Oke, nah, oke, kita ke ada lagi tambahan mungkin? Silakan. Jelas ya? Cukup Pak. Oke, oke. Pertanyaan ketiga. Kalian sekarang ini sibuk apa saat ini? Dan lulusan STMKG ini prospeknya ini bagaimana? Jadi apa saja sih sepengetahuan kalian? Mungkin di bawah saya ada Panji ya, mungkin Panji dulu udah jawab ya. Kalian sibuk apa sekarang? Sibuknya ini artinya apa nih Pak? Sibuk di kerjaan Mungkin atau lagi apa nih kerja Pak? dinasnya di mana atau gimana gitu. Saat ini dinasnya di Bandara Gusti Samsir Alam, Kota Baru Pak. Eh, Kan- apa aja ya? Kantornya, nama kantornya apa? Kantornya di Stasiun Meteorologi Gusti Samsir Alam, Kota Baru. Kota Baru. Berarti di Ya, Bandara Kota Baru ya? ya Bandara Gusti Samsir Alam, Kota Baru. Oke. Ke Asifa Ya, sekarang. Pak. Sibuk apa sekarang? Atau dinas di Eh, mana? Kerja di mana? Sibuk dinas, dinas Sifan biasa. Siva ditempatin di Stasiun Meteorologi kelas 3 Rahade Osman Ketapang, Kalimantan Barat, sebagai observer dan forecaster. Oh, itu di dekat Bandara Kalimantan Barat ya? Di Bandara Ketapangnya Pak, namanya bandaranya juga Rahade Osman. Jadi Oh, Kalimantan Barat itu punya banyak bandara, kayak di setiap kabupatennya mungkin ada. Nah, Siva salah satunya di Kabupaten Ketapang. oke, 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 oke. Nah, eh prospek STMKG menurut Asifa tuh, misalkan nih, ada yang kuliah di STMKG, nah terus dia tuh lulusannya tuh bisa jadi apa aja sih? Atau kemana aja? Atau dia dinasnya ya di kantor BMKG atau gimana? Nah, sejauh ini yang kita dapat istilahnya kontraknya itu kan emang kita ditempatin di BMKG sebagai
ASN BMKG. Jadi kayak otomatis kita PNS BMKG gitu. Prospek kerjanya ya jadi PNS. Yang Panji bilang benar, itu mungkin lebih ke manfaat pekerjaan kita untuk orang lain. Tapi kalau kitanya lulusan STMKG, prospeknya apa ya jadi PNS BMKG. BMKG tapi itu kalau ya. Gimana? Tapi kalau mungkin dari ilmu yang kita pelajarin gitu, kayak kita meteorologi, klimatologi, mungkin bisa kerja sama kayak misalnya Lapan, kayak gitu-gitu, dinas-dinas, beberapa dinas gitu. Cuman kalau kerjanya ya harus tetap di BMKG karena emang udah dari awal di kontraknya seperti itu. BMKG ini berarti badan lembaga berdiri sendiri ya? Iya Pak, betul. Lembaga non kementerian. Oke. Sekarang terima kasih Asifah. Lanjut ke Iza. Sibuk apa sekarang dan bagaimana prospek STMKG? Apakah jawabannya sama aja atau ada yang lain? Silakan. Ya, suara Iza? Atau mungkin lagi gangguan? Atau saya aja nggak denger ya? Emang kedengeran kok Pak, emang. Oh gitu. Gimana Iza? Lagi ini ya? Headsetnya kayaknya ini deh bermasalah atau gimana? Sambil nunggu Ija ya, kita ke ini dulu. Hasalingka mungkin. Nanti kalau Ija sudah beres, nanti kita ke terakhir Ija. Silakan Hasalingka. Pertanyaan yang sama. Sibuk apa saat ini dan bagaimana prospek ketika peserta didik itu kuliah di STMKG? Silakan. Pak, sekarang saya kerjanya sekarang di BMKG Pusat, di Kedeputian Bidang Klimatologi, Subbidang Peringatan Dini Iklim, sebagai staf di sana. Terus, untuk prospek lulusan STMKG mungkin kurang lebih juga sama seperti yang Siva bilang. Kalau kita lulusnya nanti udah kayak di kontrak sama BMKG untuk jadi ASN di lingkungan BMKG, dan nanti langsung diangkat, setelah lulus itu langsung diangkat jadi PNS golongan 3A. Oke. Tapi itu latsar dulu nggak sih? Apa 80% dulu apa 100% dulu? Prajabatan dulu ya? 80% dulu Pak. Oke, berarti CPNS dulu, tetap lewat jalur CPNS juga, cuman kita nggak perlu tes ulang. Iya. Berarti kalian setelah lulus itu langsung dapat nomor NIP ya, Hasalika ya? Iya, langsung kita setelah lulus pemberkasan, setelah berkasnya masuk nanti kita penempatan, habis penempatan kita nanti dapat NIP dan lain-lain. Terus kita CPNS selama 1 tahun yang gajinya 80% itu, terus baru 1 tahun kemudian baru kita diangkat lagi jadi PNS. Oke, nice. Oke, kita ke Bayu. Gimana? Sibuk apa saat ini Bayu? Dan prospek STMKG itu yang bagaimana menurut pandangan Bayu sendiri? Karena kalau saya kan baru lulus Oktober 2020. Iya. Jadi sekarang bilang sibuk apa, nggak terlalu sibuk, cuman yang dikerjakan ada beberapa pemberkasan untuk keperluan tadi yang melanjutkan apa yang Kak Siva tadi. Sebelum saya melakukan itu pemberkasan, menunggu SK, dan iya ada arahan bahwa nanti setelah Lebaran berangkatnya. Sibuknya itu sih untuk sekarang, pemberkasan dan sebagainya. Berarti kalau ya. Silakan Bayu. Ya, kalau prospek selanjutnya yang tentang apa lulusan STMKG mungkin banyak udah disampaikan kakaknya, cuman ada beberapa opsi lagi kalau dari saya mau boleh nambahin. Jadi lulusan STMKG bisa juga menjadi dosen di STMKG sendiri. Mungkin itu nanti setelahnya ya, mungkin ada 1 tahun kerja dulu dan sebagainya. Ada beberapa persyaratan lah. Tapi bisa juga prospek juga untuk menjadi dosen di STMKG tentunya. Dan kedua, ya kalau mau jauh banget lagi prospeknya bisa keluar dari BMKG. Kita ada organisasi, kan BMKG kan organisasi nasionalnya, tapi kita juga punya organisasi dunianya, WMO, World Meteorological Organization. Kalau ngomongin prospek juga bisa sampai sana sebenarnya, cuma
Ya, dekat-dekat ya yang tadi disampaikan kakak-kakaknya semua. Oke, nice. Jadi ada juga yang sifatnya itu langsung ke internasional ya. Kalau memang kalian ibaratnya memang apa ya? Ya jalan hidupnya lah bahasanya seperti itu ya. Oke. Tapi Iya. banyak banget tangganya sih, Pak, masih. Oke. Oke, terima kasih Bayu. Iza, gimana Iza? Setelah menggunakan kacamata barangkali ada perubahan suara atau gimana? Cek, Pak. Tes. Nah, oke, sip. Ya, Pak. Iya, oke. Tadi pertanyaannya, sibuk apa saat ini? Iya, dan Kayak bagaimana prospek STMK? mahasiswa semester akhir pada umumnya sibuk skripsian, Pak. Oh, lagi bikin skripsi. Boleh tahu nih judul skripsinya apa nih, Iza? Judul skripsinya lumayan panjang, Pak. Uji parameterisasi lapisan batas atmosfer pada resolusi gray zone saat kejadian urban heat island di DKI Jakarta. Oke, nice. By the way, nanti saya juga tanya satu-satu yang lain ya. Saya pengen tahu juga apa sih judul skripsi kalian ya, karena menarik. Kemarin sebelum saya belum sempat tanya sih ke teman-teman yang lain. Ini juga buat bayangan gitu loh. Oh, itu ya judulnya gitu, asik juga. Oke, terima kasih Iza. Mudah-mudahan lancar skripsinya, cepat lulus. Saya tanya lagi ya ke Panji tadi. Panji masih ingat nggak, Panji? Apa ini judul skripsinya Panji waktu itu bikin? Bentar Pak, panjang Pak, saya Pak. Oh, ingat nggak? Oh, ingat Pak. Apa tuh? Saya disimpan di laptop Pak. Bentar ya Pak. Oke. Panjang Pak, lupa saya. Yang ingat siapa? Asifa mungkin ingat nggak? Asifa dulu lagi. Oke, ini ingat Pak. Oh ada Panji. Oh ya, silakan Panji. Ya Panji silakan. Ya, jadi judulnya itu punya saya tuh deteksi dan karakterisasi kabut asap menggunakan dual Doppler radar cuaca di wilayah Banjarbaru. Waduh, tentang kabut asap ya. Oke. Ya. Nice. Asifa, apa judul skripsinya waktu itu? Analisis karakteristik lapisan batas atmosfer di wilayah Indonesia bagian barat menggunakan data radiosonde. Jadi kayaknya datanya mungkin mirip sama yang Iza pakai karena sama-sama lapisan batas atmosfer. Mungkin pengolahannya beda. Oke, tentang atmosfer ya. Oke, mantap. Hasaninka, gimana Hasaninka? Judul skripsi masih ingat? Ya, panjang banget Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau nggak salah judulnya analisis indeks curah hujan menggunakan metode historical brand analysis untuk asuransi pertanian tanaman padi di Provinsi Jawa Tengah. Wow. Nice. Ini masuk ke yang kebumian tadi itu ya. Oke, kita ke Bayu. Masih ingat Bayu? Apa skripsinya? Judulnya? Bayu, judul skripsinya prediksi suhu udara ekstrim berbasis time series menggunakan pendekatan artificial intelligence di wilayah Semarang. Waduh, keren. Bagi kalian yang nonton video ini, jadi STMKG ini ketika kalian daftar, kemudian kalian lulus dan otomatis dia langsung setelah penempatan dapat nih pegawai gitu ya di bawah naungan BMKG itu sendiri. Tapi nanti proses penempatannya nanti itu berbeda-beda seperti itu. Berarti ini ditempatkan di seluruh Indonesia ya? Betul Pak. Iya Pak. Itu dia, ditempatkan di seluruh Indonesia. Oke. Nice. Lanjut ya, pertanyaan terakhir. Oke. Ini malah cetek lah pertanyaan. Nah, pertanyaan terakhir ya. Tips lulus masuk STMKG itu seperti apa? Saya dari bawah dulu lagi. Iza. Masing-masing punya tips, tapi kalau bisa berbeda ya, tapi kalau sama apa? Mungkin masing-masing bisa 2 atau 3 tips lebih boleh. Misalkan, ini saya pengen tertarik masuk STMKG nih. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bermain bola ya sambil baca buku ya, atau saya minum yogurt ya sambil menghafal rumus-rumus fisika, atau bagaimana? Silakan dari Ija. Ya Pak, kalau saya
tipsnya itu mungkin cari info terkait STMKG-nya dulu ya Pak. Banyak-banyak dicari infonya. Tapi biar tahu di sana itu kayak gimana, terus apa aja yang perlu dipelajari dan lain-lain gitu Pak. Dan kehidupannya di situ. Kalau belajar, kayak saya kurang bisa ngasih tips belajar. Soalnya pendapat saya itu tiap orang punya cara belajarnya masing-masing Pak. Kalau saya sendiri masuk STMKG ini, lebih banyak belajarnya itu sebelum UN. Jadi sekalian belajar UN, SBM, sama STMKG. Dan pas sudah lulus UN itu, latihan soal aja Pak. Latihan soalnya pas saya ada waktu kosong, sampai kira-kira udah capek lah. Gitu. Sambil juga ikut download gitu Pak. Ada biasanya di Play Store, kayak soal latihan ini. Nah, saya jawab-jawab aja itu Pak, sebanyak-banyaknya. Mungkin itu aja tips saya. Oke, nice. Iza, kalau boleh saya tahu, berarti soal-soal yang keluar di STMKG itu jenisnya SKD ya? TU, TWK, TKP atau beda lagi? Atau nanti ada akademik lagi tesnya atau gimana? Iya Pak, ada SKD, ada SKB Pak. Oke, SKB kalau itu... SKD itu... Ya? Ya kayak tadi TKD, TU, TWK. TU, TWK, SKB TKP. itu kalau SKB-nya? Akademiknya. Akademiknya banyak soal apa nih? Mata pelajaran apa nih? Seingat Ija. Ada matematika, bahasa Inggris, sama fisika, Pak. Oh, geografi nggak ada ya? Oh, nggak ada, Pak. Oh, geografi nggak. Oke, nice. Terima kasih, Iza. Bayu, silakan. Udah dihabisin Iza semua ya. Oh gitu. Atau mungkin Bayu tips yang lain mungkin satu hari saya belajar mungkin 36 jam mungkin atau gimana. 36 jam sehari, 36 jam. Kepikirannya ini. Ya. Ada kepikiran satu. Jadi karena di STMKG tadi kan ada 4 jurusan. 4 jurusan berbeda. Dan perlu diingat tadi pengisiannya, pemilihan jurusannya di awal tuh. Jadi perlu dilihat nih, kalau yang mau masuk perlu dilihat kuota masing-masing program studi itu berapa. Jadi ketika kita milihnya di awal, seolah-olah nanti kita akan bersaing hanya dengan orang-orang yang memilih program studi tersebut. Dan benar. Target akhirnya ada kuotanya di setiap masing-masing prodi. Jadi perlu ditilik lagi adik-adik kalau mau milih program Meteo nih biasanya banyak itu Pak, ada 72 orang lebih, taruninya ada berapa, apabila ada perempuan, maka misalkan klimatologi hanya menerima 12 orang perempuan, kayak gitu tahun ini. Itu ada semua di peraturan awal. Jadi itu harus diperhatikan. Gitu. Jadi gini ya Bayu, kalau boleh tahu, ketika kita misalkan Bayu kan asalnya dari Kalimantan Selatan ya, kita mendapatkan STMKG. Nah itu apakah saingannya itu sesama Kalsel aja kah atau pusat langsung kah atau seperti apa? Sepemahaman Bayu. Di tahunnya Bayu, kami disebutnya sistem apa ya? Tapi persaingannya per daerah Pak. Persaingannya per lokasi tes, bukan nasional. Jika teman-teman nonton video stan, mungkin anak stan ngejelasin kan persaingannya nasional. Iya, stan lagi daerah. Gitu. Berarti masih bersaingnya ini ya, berat sesuai kuota. Oke, nice. Terima kasih. Bayu, silakan saya minta ke mana lagi nih? Asifa mungkin. Silakan. Kalau tips apa ya? Kayaknya udah dibilang juga semua sama Ija sama Bayu. Ya penting sih pakai kuota itu. Karena di tahun-tahun sekarang emang pakai kuota kayak laki-laki berapa, perempuan berapa. Kalau di zaman kami dulu nggak ada. Cuman kayak per daerah, kita dulu kebetulan tuh dadakan. Jadi kayak seharusnya STMKG tutup, terus ternyata buka. Jadi kayak tiba-tiba tes. Jadi waktu itu kita tes di Banjarbaru untuk satu Kalimantan, semuanya Kaltim, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Cuman dicari 10 orang. Nah, jadi bersaingnya untuk dapetin 10 kuota itu gitu. Tapi setiap tahun beda-beda tuh sistemnya. Kalau menurut Sipa gimana tuh tipsnya? Yang pasti mungkin pelajarin soal-soal, terus
tips and trick yang kayak TIU, TWK, TKP itu kan kadang kita juga ngejar waktu ya. Kayak kita perlu triknya gimana caranya selesai sekian soal dalam waktu sekian kayak gitu. Terus biasanya kalau STMKG tuh diambil tuh misal nilai sama, tapi misal nilainya sama nih, tapi yang mana nih yang bakal lulus, itu biasanya dilihat dari nilai fisikanya atau matematikanya gitu. Biasanya kalau nilai fisikanya lebih tinggi, dia yang dilulusin kayak gitu. Kalau STMKG biasanya cari pakai nilai fisika matematika. Gitu. Fisika matematika. Oke, nice. Info yang sangat bermanfaat. Terima kasih, Asifa. Ke Panji, silakan, mungkin ada lagi atau bagaimana tips lulus masuk STMKG? Bagaimana, Panji? Lulus masuk STMKG ya menurut saya Pak, tipe-tipe soalnya itu kalau dibilang kan tadi kayak sebelumnya juga kuotanya gimana, berapa ininya. Kalau ke soal untuk pengerjaan itu umumnya tuh seperti kayak tes SBMPTN sih Pak. Menurut saya pribadi mirip ke tipe SBMPTN lah. Banyakin juga belajar kayak tipe-tipe soal-soal yang rumit. Kalau misalkan UN kan masih gampang. Kalau SB itu udah setingkat lebih tinggi dibanding UN. Jadi banyakin pelajaran kayak gitu. Jadi ketika jawab itu udah tahu jawabannya gimana gitu kira-kiranya. Oke. Nice. Terima kasih Panji. Ke Hasalingka mungkin ada lagi tipsnya? Terus masuk STMKG bagaimana? Atau ikut bimbingan belajar atau bagaimana? Ya, silakan. Mungkin kalau dari saya, cermati aja apa yang udah ada di pengumuman. Biasanya pengumuman apa sih namanya? Pengumuman pendaftarannya, PTB-nya. Ya. Karena setiap tahun itu pasti ada beberapa aspek dari pengumumannya itu yang berbeda-beda. Misal tahun ini perbedaannya dengan yang terakhir kali PTB itu tahun ini kita menerima dari jurusan IPA dan IPS. Dulu cuma IPA aja. Terus dulu pas zaman saya, Panji dan Siva itu gak ada tes kebugaran, hanya ada tes kesehatan. Tapi pas di PTB-nya mulai dari Bayu dan kawan-kawan sampai seterusnya ke bawah itu sudah ada kebugaran. Jadi mungkin dicermati aja karena setiap tahun itu pasti ada perbedaan sedikit lah, perubahan sedikit. Jadi mungkin dicermati dari situ aja. Oke, nice. Terima kasih. Ya. Ada tes-tes yang kayak udah disebutkan sama teman-teman yang lain tadi juga, seperti tes yang SKD, SKB, dan lain-lain itu udah pasti ada. Cuman untuk yang persyaratan-persyaratan lainnya, mungkin itu yang masih bisa berubah-berubah. Oke, seperti itu. Terima kasih. Oke, Hasalingka, nice. Riza, gimana Riza? Terakhir Riza. Iya, oke, nggak apa-apa Riza. Kalau sibuk. Kalau menurut saya, kalau udah nyiapin UN, SBMPTN, well prepare gitu, insya Allah tes masuk STMKG bisalah gitu. Gitu. Dia bisa beriringan seperti itu. Yang penting udah punya target, bisa ngerjain ini. Insya Allah STMKG bisa. Gitu. Gitu. Oke. Nice, terima kasih. Jangan lupa juga TKD-nya. TKD-nya ya. Iya, harus passing grade-nya harus tinggi nilainya ya. Yang penting passing grade dulu kalau TKD yang penting. Kalau yang kemampuan akademiknya baru yang tinggi-tinggian mungkin seperti itu kalau zaman saya dulu. Tapi kalau udah nyiapin SBMPTN, UN udah bagus gitu ya, insya Allah STMKG bisa juga gitu. Udah kayak arah-arah seperti itu, Pak. Oh iya benar-benar. Jadi kayak sekali berenang 100 pulau terlampaui gitu lah. Oh iya Pak, tadi lupa kasih tahu juga, jangan lupa kalau buat adik-adik itu persiapan fisik juga. Kita tadi lupa bilang di awalnya kita juga semi militer, jadi ada beberapa kegiatan fisik waktu kuliah. Jadi mungkin fisiknya bisa dipersiapkan juga. Oke. Gitu. Saya kira jangan lupa di subscribe, gitu, like dan share gitu ya. Oke. Berarti fisik juga harus ini ya, harus disiapkan juga ya, karena semi militer. Nice. Bayu, gimana Bayu? Ada tambahan? Gimana belajarnya berapa hari waktu itu? Berapa jam dan 1 hari untuk persiapan STMKG? Yang selalu itu pasti malam ya Pak. Kalau malam jam 8 sampai jam 10 belajar bareng. Itu rame soalnya sama teman-teman dulu. Saya lulus SMA tuh bareng Lutfi, Rivi, semuanya yang IPDN tuh pada belajar dari jam 8 sampai jam 10 malam bareng-bareng, rame-rame aja. Mau ketawa-ketawa juga sih, nggak 2 jam full juga. Oke, tapi itu intens ya? Iya Bayu ya? Ibaratnya intens tiap hari Pak. Itu dia. Walaupun cuma 2 jam tapi intens. Nice, ini
ini bisa ditiru lah. Intinya berapa, tapi yang penting teratur lah, teratur. Oke, bagus. Rija tadi sudah ya. Rija berapa jam Rija? Thank you Bayu. Rija gimana? Rija berapa jam Rija? Pak, mungkin sepertinya saya kalau dulu udah lupa mungkin gimana cara belajarnya. Tapi kalau bagaimana cara nyiapinnya, karena udah paralel dari UN, SBM, terus ada tes-tes lain, jadi kayak ya rata-rata 1-2 jam lah minimal sehari untuk itu minimal ya. Oke. Minimal. Oke, terima kasih Rija. Hasaninka silakan. Persiapannya kemarin itu karena udah kuliah, jadi persiapannya rada bentrok sama jadwal kuliah juga Pak. Soalnya dulu kan telat masuk yang STMK. Iya. Jadi pas STMK dibuka, saya barengan sama UTS di kampus, jadi belajarnya nggak terlalu intens. Cuman yang saya ingat waktu itu, saya kan tes di Jogja bareng Heratunisa sama Rija. Saya sama Heratunisa itu satu kloter ibaratnya. Nah, itu kami dari SKD sama yang SKB-nya itu, kami belajar bareng terus sebelum masuk ruangan. Jadi kita itu dulu SKB-nya itu kena jadwal sore jam 4 atau jam 5. Itu kami udah datang ke BKN-nya itu dari jam 8. Di sana kita belajar gitu, bener-bener yang intensif. Walaupun belajar cuma 1 hari, alhamdulillahnya ya bisa masuk gitu. Oke. Berarti tetap juga sih ya, ada belajarnya juga ya, intens gitu ya. Ulang-ulang materi aja sih. Ulang-ulang materi. Materi SMA sebenarnya. Oke, yang nice. Kan nggak jauh-jauh dari materi SMA. Oke, terima kasih Hasanika. Terakhir, Iza berapa jam Iza? Atau gimana belajarnya? 1 hari berapa jam? Kalau saya mirip-mirip ke Riza, Pak. Kayak yang udah tips saya tadi juga, saya banyak belajarnya itu sebelum UN. Jadi kalau habis UN tuh tinggal latihan soal ya kurang lebih 2 jam. Tapi bisa ngikut temen juga yang pada persiapan masuk kampus atau kedinasan bisa 4 jam juga, Pak. Tiap malam juga ada itu kayak ngumpul gitu. Biasanya latihan SKD-nya itu kalau malam. Oke, nice. Mantap. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terutama kita sekali lagi menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ada yang nggak ngerti, ada yang ternyata seperti ini, dan mungkin gara-gara diskusi ini ada yang berhasil. Nah, mudah-mudahan itu menjadi ya keberkahan buat kita semua lah. Ya, insya Allah amal jariah bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya minta maaf mengganggu waktunya. Selamat istirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak.